Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan pengajian kita pada malam ini gara-gara belum makan. Pada siang ini kita akan banyak tanya jawabnya ya. Tapi sebagai pengantar saya ingin ungkapkan bahwa kita sangat bersyukur begitu lahir ke dunia ini sudah menjadi orang Islam. Coba kalau misalnya ayah kita bernama Jackie Chan, apa agama kita? Atau Obama misalnya, walaupun mereka tokoh-tokoh besar kan, tapi tidak Islam. Ya. Atau misalnya kita lahir bukan di Aceh, lahir di mana? Di Afrika, Afrika Selatan misalnya. Ya, jadi alhamdulillah. Kenapa? Karena Allah berfirman, Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanya Islam. Wa may yabtaghi ghairal Islam dinan fala yuqbalahu minhu. Barang siapa yang mencari agama selain Islam tidak akan diterima oleh Allah. Nabi juga dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim lainnya, Nabi mengatakan, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi. Demi jiwa Muhammad, demi jiwaku ada di tangan Allah, kata Nabi. La yasma'u bi ahadun min hadhil ummah Yahudiyun wala Nasraniyun summa yamutu lam yu'min billati ursiltu bihi illa min alina. Jadi kata Nabi, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah. Tidak seorang pun yang mendengar tentang aku ya, dari umat ini, dari manusia ini. La yasma'u bi ahadin min hadhil ummah Yahudiyyun wala Nasraniyun. Apakah dia orang Yahudi atau orang Nasrani? Summa yamutu lam yu'min billati ursiltu bihi. Kemudian mereka mati tidak beriman kepada yang aku bawa, maksudnya tidak masuk Islam, illa min ahlin nar, maka sungguh dia menjadi penghuni neraka. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau ada orang yang bukan Islam, orang kafir, tapi dia berbuat baik di dunia ini? Bagaimana nasibnya? Misalnya katakanlah ada orang Kristen atau orang Yahudi, dia bantu orang-orang yang kena bencana. Nah, bagaimana dengan perbuatan dia itu? Maka kebaikannya itu digantung dulu oleh Allah. Digantung dulu. Apabila dia mati masuk Islam, maka kebaikannya di masa kafir itu diperhitungkan oleh Allah. Tapi kalau tetap mati dalam kekafiran, maka hangus sia-sia. Itu persis seperti orang musyrik walaupun dia Islam. Orang musyrik begitu juga. Amalan kebaikannya itu digantung dulu. Kalau dia mati, dia bertobat dari kesyirikan, maka kebaikannya diperhitungkan. Tapi apabila tetap mati dalam kesyirikan, kebaikannya hangus. Nah, Allah berfirman, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka menyekutukan Allah, maka Allah hapuskan seluruh amalannya. Paham ya, misalnya ada orang Nasrani atau Yahudi atau apalah, dia bantu tsunami, kayak tsunami misalnya.
Kebaikannya itu digantung dulu. Kalau dia mati dalam keadaan beriman atau masih Islam, maka kebaikannya diperhitungkan. Tapi kalau tetap mati dalam kekafiran, ya, maka sia-sialah perbuatannya, dihapus oleh Allah. Ya. Makanya Allah berfirman, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina, sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab, maksudnya orang Yahudi dan orang Nasrani, wal musyrikina dan orang-orang musyrik, fi nari jahannam, tempatnya di neraka jahannam, khalidina fiha, kekal selama-lamanya. Makanya kita beruntung ketika lahir kita sudah Islam. Begitu lahir kita sudah Islam, beruntung. Nama ayah kita siapa? Apa nama ayah kita? Abdullah. Coba kalau nama ayah kita Francis, apa namanya? Frankie. Mama kita siapa namanya? Mama siapa nama mama kita? Isabella. Syukur mama kita namanya Hasna, Khadijah. Kita berada dalam Islam, maka harus bangga, bersyukur kita ditakdirkan dalam Islam. Tuh, kalau enggak capek gerak apa kebaikan. Bahkan ada yang mencari-cari lagi, seperti ya seorang penyanyi Inggris namanya Cat Stevens. Dia pindah-pindah agama, dia pernah Hindu, pernah nggak usah dengar. Tapi akhirnya dia masuk Islam, baru betah di Islam dia. Ya, makanya ya kita bersyukur menjadi umat Islam. Tapi kemudian umat Islam yang seharusnya menjadi agama ya yang benar, yang sesuai dengan fitrah manusia, yang sejalan dengan fitrah manusia, yang memberikan keberkahan kepada umat manusia, yang memberikan rahmat bagi seluruh alam. Tapi kadang-kadang sebagian umat Islam merubah-rubah agama Islam sehingga menyulitkan. Sama seperti orang-orang Nasrani yang merubah-rubah ajaran Nasrani, merubah-rubah ajaran Yahudi sehingga menyulitkan. Tidak lagi murni. Ya, oleh karenanya perlu adanya pemurnian ajaran Islam. Kita murnikan lagi sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi. Ya. Nah, tuh, bagaimana diajarkan oleh Nabi. Bagaimana Nabi mengajarkan, kita cuma mengamalkan, nggak perlu kita buat-buat, nggak perlu kita tambah-tambah. Yang ada membuat ajaran Islam ini ya jadi berat. Macam-macam ritual-ritual yang kita buat-buat sehingga agama Islam menjadi berat. Padahal yang diajarkan oleh Nabi sesuai dengan fitrah manusia. Tapi kalau sudah kita buat-buat jadi nggak sesuai. Nah, contoh misalnya ini, Nabi menganjurkan kita berzikir. Nah, Allah menganjurkan berzikir. Tapi bagaimana berzikir? Kita mencontoh Nabi. Nabi tidak pernah berzikir mengganggu orang lain. Berzikir tengah-tengah malam, teriak-teriak, lantas orang nggak bisa tidur. Nabi nggak pernah mengajarkan seperti itu. Bahkan Allah berfirman, kemudian disampaikan oleh Nabi dalam surat Al-A'raf ayat 105, wadkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli. Berzikirlah pada Tuhanmu dengan merendahkan diri, tadarruan wa khifatan, dengan rasa takut, wa dunal jahri minal qawli, dan tidak boleh mengeraskan suara, tidak perlu mengganggu orang lain, karena zikir itu cukup diketahui oleh Allah, dan Allah itu Maha mendengar, tidak perlu teriak-teriak. Allah bukan peka. Maka dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dan lainnya, pernah ya seorang sahabat mengatakan, Abu Musa Al-Asy'ari mengatakan, kami pernah bersafar bersama Nabi hatta kunna asyrafna ala wadin, hingga kami berada di sebuah lembah naik turun.
halalna wa kabarna wa ala sautuna. Kemudian kami bertahlil, bertakbir dengan mengeraskan suara kami. Fakal Nabi bersabda, ya ayuhan nas irba'u ala anfusikum. Wahai manusia, rendahkan suara kalian, enggak perlu teriak-teriak. Enggak perlu teriak-teriak berzikir. Ayuhan nas irba'u ala anfusikum. Wahai manusia, rendahkan suara kalian, enggak perlu teriak-teriak. Fa innakum la tad'una amman ya wa ghaiba. Fa innakum la tad'una as-samma wa la ghaiba. Sesungguhnya kalian berzikir bukan zat yang peka dan bukan zat yang tiada. Fa innakum la tad'una as-samma wa la ghaiba. Ya. Fa innahu ma'akum. Sesungguhnya Allah bersama kalian. Innahu sami'un qarib. Sesungguhnya Allah itu maha mendengar lagi maha dekat. Nabi melarang teriak-teriak. Kenapa? Allah mendengar. Paham ya? Apalagi berteriak-teriak mengganggu orang lain, mengganggu orang masbuk, mengganggu orang tidur. Nah, sehingga dari Islam ini jadi enggak lagi menjadi rahmat. Ya, orang Islam sendiri ada yang kesal, apalagi orang non-Islam. Ya, kadang-kadang bulan Ramadan ngaji keras-keras sampai sahur, kadang-kadang orang nggak bisa tidur. Bukan seperti itu cara ngaji. Ngaji itu ibadah, tapi nggak boleh mengganggu orang lain. Nah inilah kadang-kadang kita umat Islam tidak lagi ya beribadah, tidak lagi beramal sebagaimana yang dituntun oleh Nabi. Padahal kalau kita beramal sebagaimana yang dituntun oleh Nabi, agama ini menjadi berkah, menjadi rahmat bagi seluruh alam. Ya, tapi mau bilang apa? Kalau kita katakan tidak boleh, malah kita yang dianggap sesat. Nah, ya udah. Sekarang mau bertanya, silakan. Mau ibu mau bertanya, silakan. Ya, kita buka sesi tanya jawab. Silakan Bu. Ya, ya. Ya. Dia selalu mendoakan orang tuanya itu jadi kita berdoa kepada Allah begitu. Tapi orang tuanya tetap tidak akan Allah dia mengislam. Dia satu anak, dia orang tuanya gimana kalau rumah. Iya, ya doanya sia-sia kecuali doa agar Allah membukakan hidayah kepada orang tua kita agar masuk Islam. Tapi kalau minta ampun nggak bisa, sia-sia, karena dia dalam keadaan kafir. Allah nggak akan mengampunkan orang kafir. Makanya orang kafir itu kekal di dalam neraka. Tapi kalau mau doa, ya Allah bukakanlah pintu hati ibuku agar dia masuk Islam, itu boleh. Tapi minta ampun nggak boleh. Kenapa? Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab, orang Yahudi dan Nasrani, wal musyrikina, dan orang-orang musyrik, fi nari jahannam, tempatnya di neraka jahannam. Khalidina fiha, kekal. Jadi Allah telah mengatakan orang kafir di neraka jahanam. Neraka jahanam itu kalau udah masuk nggak akan keluar lagi. Itu khusus untuk orang kafir, orang munafik, orang musyrik. Ya, lantas untuk apa? Apa artinya minta ampun? Bisa. Paham ya? Tapi kalau berdoa, ya Allah bukakanlah hati orang tuaku agar dia masuk. Nah, setelah masuk Islam baru kita berdoa, ya Allah ampunkanlah dosa-dosanya, sayangilah dia. Nah, masa kita berdoa sayangilah dia sementara dia dalam keadaan kafir?
Allah sendiri mengatakan ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu aduwwi aduwakum awliya. Wahai orang-orang yang beriman, la tattakhidu aduwwi wa aduwakum awliya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau menjadikan musuhku dan musuhmu sebagai teman-teman setia. Sehingga kita kadang-kadang mendoakan dia, nggak boleh. Ya, tapi yang boleh tadi apa? Kita mendoakan agar ya mendapat hidayah masuk. Setelah masuk Islam baru kita mohon ampun ya Allah, kasihanilah, sayangilah dia, orang tua saya, ampunilah dosa-dosanya. Setelah dia masuk Islam, begitu Bu. Ada lagi yang lain? Ya. Ya. Iya, ya tetap pahalanya diperhitungkan. Ya. Walaupun bagi dia belum wajib, belum balik, tetap akan diperhitungkan. Ya, kebaikannya, walaupun dia belum mukallaf. Sama kayak kita misalnya, anak-anak berumur 5 tahun wajib nggak salat? Nggak wajib. Wajibnya itu umur 10 sampai Nabi menyuruh pukul. Itu kan berarti wajib udah. Berarti dia sudah akil balik itu. Kata Nabi apa? Muru as-sabiya ahadikum idza balagha sab'a sinina wa idza balagha 'ashra sinina fadribu 'alaiha. Suruhlah anakmu mengerjakan salat ketika berumur 7 tahun. Apabila umur 10 tahun tidak mau juga, maka pukul. Nah, mengerjakan, Nabi menyuruh kita sebagai orang tua menyuruh anak salat umur 7 tahun. Itu wajib apa belum? Belum. Tapi apabila sudah berumur 10 tahun nggak mau salat, suruh pukul. Kemungkinan 10 tahun itu sudah balik. Atau barangkali, ya pokoknya begitulah kira-kira. Artinya kalau sudah 10 tahun balik atau tidak, kita pukul. Nah, misalnya kan anak-anak kita ajarkan dia bersedekah, lantas dia bersedekah padahal umurnya masih 3 tahun, ya nggak apa-apa, diperhitungkan. Perhitungkan. Iya, begini, salat yang kita tinggalkan baik sengaja atau tidak sengaja yang sudah puluhan tahun, itu caranya dengan tobat nasuha. Tubu ilallahi tobatan nasuha. Sebagai bukti coba perhatikan hadis ini, kata Nabi, innar rajula la ya'malu amalan min ahlin nar fi ma yubdulin nas wa huwa min ahlil jannah. Kata Nabi, ada seorang laki-laki, dia beramal dengan amalan penduduk neraka. Kalau kita tanya sama orang, semua orang bilang dia itu anak manusia paling jahat di muka bumi. Nggak ada seorang pun yang mengatakan dia orang baik. Ada salat ya? Enggak. Kalau salat berarti ada yang bilang dia orang baik. Tapi kata Nabi apa? Wa huwa min ahli jannah. Sesungguhnya dia penghuni surga. Kenapa? Ketika dia mau meninggal, sebelum nyawanya sampai di tenggorokan, dia benar-benar bertobat kepada Allah. Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharrir. Sesungguhnya Allah akan menerima tobat seorang hambanya sebelum nyawanya sampai di tenggorokan. Sempat dia bayar salat dia yang 25 tahun, mungkin 50 tahun. Enggak, maka enggak ada itu pemutihan dengan cara tobat. Enggak perlu harus ganti-ganti, enggak ada tuntunannya ganti-ganti. Nah, ini kadang-kadang ada orang qadha ganti, enggak ada, cukup enak sekali tobat dalam Islam ini. An-nadamu taubatun, kata Nabi, menyesal itu bertobat.
Kemudian wa man taba wa amila shaliha fa innahu yatubu ila Allahi mataba dan seterusnya. Faman taba faman taba min ba'di dzulmihi wa aslaha fa innallaha yatubu alaihi innallaha ghafurur rahim. Jadi bertobat, memperbaiki diri, bertobat, beramal saleh. Tapi hakikat bertobat itu kata Nabi, an-nadamu taubatun, menyesal itu bertobat. Jadi nggak perlu ingat-ingat lagi. Ini kadang-kadang kalau ada orang meninggal berapa, ada salat nggak dia? Enggak, tengku, enggak ustaz. Berapa lama nggak salat? 20 tahun. Nah, bayar pakai beras. Nggak ada dalam Islam seperti itu. Ya, nggak ada. Nggak ada tuntunannya. Itu gimana? Tobat nasuha itu nggak mengulangi lagi. Maka kata Nabi, an-nadamu tobatun, menyesal itu bertobat. Tobat nasuha itu artinya nggak mengulangi lagi. Jadi nggak ada tuntunannya. Enggak tadi itu. Salah maksudnya enggak ada. Jadi kalau enggak ada tuntunannya kata Nabi, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa beramal suatu amalan yang kami tidak mengajarkan seperti itu, fahuwa raddun, maka ditolak oleh Allah. Jangan kita memperberat diri, cukup saja bertobat. Enggak perlu harus. Enggak mengulangi lagi. Enggak. Maksudnya gimana? Cuman begini ya. Ada ayat begini punya. Gimana? Oh, salat tobat. Begini, mengenai salat tobat, bukan salat tobat namanya. Enggak ada namanya. Nabi enggak memberi nama salat tobat. Cuman biasanya ulama-ulama terdahulu, salafus saleh, mereka sebelum bertobat dari kesalahan itu biasanya mereka mengawali dengan salat 2 rakaat. Salat apa saja, karena menjadi kebiasaan dinamakanlah salat tobat. Sama kayak taraweh, nggak ada kata-kata taraweh dari Nabi, tapi kemudian sudah menjadi kebiasaan dinamakanlah salat taraweh. Jadi bukan salat tobat. Biasanya orang-orang terdahulu, ulama-ulama terdahulu, ketika dia bertobat dari satu kesalahan diawali dengan sholat 2 rakaat. Nah, habis sholat mereka bukan salat tobat namanya, apa saja boleh. Kalau malam salat tahajud, kalau siang, kalau pagi mungkin salat 2. Nah, setelah salat baru duduk, baru mengingat dosa-dosanya, kan lebih khusyuk daripada langsung kita bertobat. Walaupun boleh. Ya, jadi nggak mesti harus tobat. Nggak ada nama salat tobat. Itulah orang bertobat dulu diawali biasanya dengan salat 2 rakaat. Karena sudah menjadi kebiasaan, maka dinamailah salat tobat. Itu. Ada ayat begini bunyinya. Allah berfirman, innal hasanati yusibna as-sayyi'ah. Innal hasanati, sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menutupi kesalahan-kesalahan. Contoh begini, misalnya kita lama meninggalkan salat sampai puluhan tahun, kemudian kita bertobat, kita tutupi dengan berbagai amal saleh, bukan salat. Paham ya? Apa saja, misalnya kita memperbanyak salat sunat, memperbanyak sedekah untuk menutupi kesalahan kita yang lalu, bukan salatnya yang kita qadha. Misalnya kan dulu mungkin jarang bersedekah ketika masih kaya, ketika udah miskin baru bersedekah. Perbanyaklah bersedekah walaupun miskin. Biasanya orang kalau kaya nggak teringat bersedekah, ketika sudah miskin bersedekah. Walaupun banyak orang kaya yang suka bersedekah.
Ada lagi yang lain, Bu? Hmm. Iya, boleh dua-dua, boleh 4 sekali salam. Ya. Boleh dua-dua, boleh 4. Jadi ada hadis dari Ibnu Umar, kata Ibnu Umar, hafidtu ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku menghafal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 rakaatin. Ada 10 rakaat. Masa salat sunat rawatib. Rakaataini qabla dhuhri wa ba'daha. 2 rakaat sebelum duhur dan 2 rakaat sesudahnya. Berapa? 4. Wa raka'ataini ba'dal maghrib fi baitihi. 2 rakaat setelah maghrib di rumahnya. Udah berapa? Nah, wa raka'ataini ba'dal isya fi baitihi, dan 2 rakaat setelah isya di rumahnya. Wa raka'ataini qabla salati subhi, dan 2 rakaat sebelum salat subuh. Berapa? 10. Nah, ada hadis dari Aisyah di mana Nabi mengerjakan 4 rakaat sebelum duhur sehingga menjadi 12. Boleh dua-dua, boleh 4 sekaligus. Tapi sebaiknya dua-dua saja. Kenapa? Nanti dipikir kita salat duhur nanti. Nah, dilihat dari orang jauh kan dipikir salat duhur. Ya. La salata ba'dal asri hatta taqribus syamsu. Tidak ada salat setelah asar hingga matahari tenggelam. Ya. Tidak ada salat setelah asar hingga terbenam hatta taqribus syamsu, hingga matahari tenggelam. Jadi tidak ada salat setelah salat asar hingga matahari terbenam. La salata ba'da subhi hatta tarfa'u syamsu, hingga terbit matahari. Ya. Jadi begitu kata Nabi, la salata ba'dal asri ya hatta apa tadi? Taqribus syamsu. Tidak ada salat setelah asar hingga tenggelam matahari. Kemudian juga la salata ba'da subhi hatta tarfa'u syamsu. Tidak ada salat setelah salat subuh hingga terbit matahari. Itulah yang dikatakan awal waktu duha, waktu salat syuruk tadi. Syuruk itu sebenarnya nama waktu, bukan nama salat. Nama salatnya salat duha. Duha itu sebenarnya waktu juga. Jadi awal waktu duha disebut salat syuruk. Ya, bukan salat syuruk itu salat tersendiri, bukan. Nah, jadi setelah salat asar kita nggak ada salat lagi. Ya, paham ya? Ya. Jadi gini kata Nabi ya, sallu ayuhan nas fi buyutikum fa inna afdalas salati salatul mar'i fi baitihi ilal maktubah. Jadi kata Nabi, salatlah wahai sekalian manusia di rumah-rumah kalian. Karena sesungguhnya ya salat yang paling utama adalah di rumah kalian kecuali salat wajib. Ya, jadi kalau ingin salat tarawih boleh di rumah. Cuman masalahnya di rumah kan nggak semangat kita. Ya, kalau di masjid ada tambahan lagi, tambahan apa? Dengar ceramah, silaturahim. Tapi tergantung orangnya. Sebagian orang banyak pahala, sebagian orang banyak dosa. Dosanya apa? Ngerumpi, cuci mata, kan tergantung orangnya. Ada orang yang banyak pahala, dapat pahala dari dengar ceramah. Tapi ada juga bukan dapat pahala dari dengar ceramah, si sibuk main HP dan ceramah sibuk. Ya. Itu tergantung juga orangnya. Nah, makanya kata Nabi, la tamta'u nisa'akum al masjid. Ya.
Jangan kalian halangi wanita-wanita pergi ke masjid. Wal buyutahunna khairul lahunna, walaupun rumah mereka lebih baik, tapi jangan halangi. Kenapa? Karena kalau di masjid itu kan kita lebih bersemangat, jumpa kawan-kawan, bisa makan-makan, bisa hutang piutang, ada yang hutang piutang ataupun macam-macam lah, macam-macam lah. Artinya bukan hanya pahala dari salat ya kan? Nah, mungkin ada bincang-bincang pahala-pahala. Kalau sholat tarawih itu 4 rakaat biasa kita laksanakan. Ini bagaimana kita tidak bisa kita laksanakan? Kata Nabi kan, maka Nabi SAW yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 raka'atan. Ya, yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna, thumma yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna, thumma yusalli salasan. Coba kita lihat kata Aisyah. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim dan lainnya. Kata Nabi, maka Nabi SAW yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi. Nabi tidak menambah salat malam baik di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan. Ala 11 rakaatan, sebanyak 11 rakaat. Yusalli arba'an, Rasulullah salat 4 rakaat. Fala tas'al an husnihinna wa tulihinna, jangan kamu tanyakan bagaimana bagus dan panjangnya. Summa yusalli arba'an, kemudian 4 lagi. Kemudian baru 3. Kita lihat baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan. Jadi boleh di luar Ramadan salat tahajud kita 4-4-3. Boleh. Tidak mesti di bulan Ramadan. Ada yang lain? Jadi gini, karena kita di antara dua sujud, dua sujud. Jadi saking saya kira sampai hari wajib. Sekarang kebablasan kita kelihatan kan? Ya, kan tulisan apa kita perlu Maksudnya tinggal apa tadi? Bukan enggak. Dulu di antara dua sujud itu tahiyat awal itu bacaannya udah sampai ke masjid sekarang. Jadi di sini ada dasar ini. Maksudnya imamnya kecepatan. Salah sendiri. Terus tahiyat awal. Lupa tahiyat awal. Oh, nggak apa-apa. Jadi gini Bu, ini kan sudah mau asar, kita cukupkan sedikit dulu Bu. Saya mau makan, udah lapar. Ya, saya salat di kampus saja ya. Saya mau cari makan, udah lemas lagi, lupa makan saya tadi. Ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Aqulu biqouli hadza fastaghfiru innahu ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.